Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, seiring dengan bertambahnya umur kita, mari kita manfaatkan umur kita ini untuk memperbaiki kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkan prestasi ibadah kita perbaiki kualitas ibadah kita, dan semaksimal mungkin kita berusaha agar seluruh ibadah yang kita laksanakan punya dampak terhadap perbaikan akhlak kita, baik akhlak kepada Allah dan akhlak kita kepada sesama manusia. Hanya dengan cara yang demikianlah umur yang Allah berikan kepada kita akan punya makna sekaligus akan menghantarkan kita kepada umat yang beruntung dan umat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari yang penuh berkah ini, mari sejenak kita merenungkan surat At-Tin ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh aku ciptakan manusia itu dalam kondisi sebaik-baik bentuk. Ayat di atas memberikan gambaran akan kelebihan dan keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita sebagai manusia, yaitu sebagai makhluk yang paling sempurna bentuknya. Kesempurnaan kita tidak hanya sebatas kepada bentuk fisik kita, melainkan juga Allah memberikan keistimewaan berupa akal yang berfungsi untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas, mana yang sah dan mana yang batil. Berkaitan dengan hal ini, Imam Al-Ghazali mengategorikan makhluk Allah itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu makhluk yang hanya mendapat karunia akal saja, tidak dikaruniai nafsu, itulah para malaikat. Yang kedua, makhluk yang mendapat karunia nafsu saja, tetapi tidak dikaruniai akal, itulah hewan. Yang ketiga, makhluk yang tidak dikaruniai akal dan tidak dikaruniai nafsu, itulah kayu, batu, dan benda-benda mati lainnya. Yang keempat, makhluk yang mendapat karunia akal tetapi juga dikaruniai nafsu, itulah kita, manusia. Akal mempunyai potensi positif, ia akan mendorong yang siapa yang ditempatinya untuk senantiasa berbuat baik dan mencegahnya dari perbuatan yang tidak baik. Sementara nafsu punya potensi buruk, ia akan memprovokasi siapa saja yang ditempatinya untuk cenderung melakukan sesuatu yang menyenangkan, tanpa mempertimbangkan apakah itu termasuk perbuatan yang baik atau buruk, hak atau batil, dan juga sama sekali tidak mempertimbangkan pantas apa tidak pantas. Sehingga wajar kalau malaikat punya kecenderungan untuk selalu berbuat baik, karena ia hanya dianugerahi akal saja. Pun juga sangat bisa dimaklumi kalau hewan melakukan sesuatu sesukanya tanpa mempertimbangkan baik buruk, sah atau batal, pantas atau tidak pantas, karena ia hanya diberi nafsu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita berbeda dengan malaikat yang hanya dikaruniai akal, berbeda dengan hewan yang hanya dikaruniai nafsu saja. Kita oleh Allah dianugerahi baik akal dan nafsu. Tugas kita adalah mengelola keduanya dengan baik. Ketika akal dijadikan penuntun, akal dijadikan pengontrol keinginan nafsu, maka manusia akan menjelma sebagai makhluk yang paling mulia,
makhluk yang ahsani taqwim, sebagaimana surat At-Tin ayat keempat di atas. Di dalam surat An-Nazi'at ayat 41 Allah berfirman, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhan dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Ayat 41. Kedua ayat di atas dapat diterjemahkan secara global bahwa orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dengan melakukan amal soleh dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya dengan menaati ajaran agama, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya dan selama-lamanya dengan segala kenikmatan di dalamnya. Itulah anugerah agung Tuhan yang Maha Pemurah. Sebaliknya, jika nafsu yang memegang kendali, akal tunduk dengan nafsu, maka yang terjadi adalah manusia lebih jahat, lebih ganas, lebih buas daripada binatang buas sekalipun. Makanya Allah menyebut pada surat Ad-Din ayat 5, yang artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Di dalam surat Al-A'raf 179 Allah berfirman, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka telah sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Mari kita senantiasa berusaha, berjuang agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, tidak membiarkan diri kita menuruti kata dan keinginan nafsu yang cenderung ingin berbuat yang tidak baik, senang berbuat dosa, senang berbuat maksiat, dan lain sebagainya. Semoga Allah melindungi dan memberkati kita menjadi orang-orang yang ahsani taqwim, orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.